Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi di acara Bitok Banjarmasin Pos bicara apa saja bersama saya Edi Nugroho. 1 jam ke depan kita akan membahas tentang bencana alam di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan analisis dari BMKG dan BPNPB, Kalimantan Selatan itu dari 20 provinsi itu termasuk salah satu daerah yang paling rawan bencana. Nah, tentu pertanyaan adalah kenapa jadi rawan bencana dan bagaimana sih apa yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan ini? Program ini bisa disaksikan di 3 kanal kita, Instagram Banjarmasin Post, Facebook Bipos Online, dan YouTube Banjarmasin News Video. Nah, sore ini kita kedatangan 2 narasumber yang istimewa. Yang pertama adalah Bapak Bambang Dedi Mulyadi. Selamat sore Pak Bambang. Sore Mas Edi. Nah, beliau adalah saat ini menjabat sebagai Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Benar Pak ya? Benar Mas. Oke. Yang kedua adalah narasumber yang tidak kalah istimewa. Beliau adalah Bapak Maulani Septiadi Pak ya. Beliau adalah pengamat meteorologi geofisika muda dari Badan Klimatologi Provinsi Kalimantan Selatan, Pak. Selamat sore, Pak Maulani. Selamat sore, Mas Edi. Baik, Pak. Karena yang menguasai masalah tentang cuaca di Kalimantan Selatan ini adalah dari klimatologi, kita langsung, Pak, ke pertanyaan ke Bapak. Apa sih yang terjadi di Kalimantan Selatan saat ini, Pak? Ini kan curah hujan tinggi, Pak. Apa sih yang terjadi saat ini, Pak? Baik, jadi Mas Edi, Pak Bambang, dan teman-teman pendengar. Jadi untuk kondisi iklim Kalimantan Selatan saat ini ya, jadi untuk perkembangan musim hujan, itu wilayah Kalimantan Selatan umumnya telah memasuki musim hujan pada akhir September dan awal Oktober 2024. Namun tidak semuanya masuk musim hujan. Masih juga ada daerah yang belum masuk musim hujan, yaitu Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong bagian selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara bagian utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bagian utara, dan sebagian kecil Kabupaten Tanah Bumbu, serta sebagian kecil Kabupaten Kota Baru. Itu kondisi iklim Kalimantan Selatan sekarang. Nah, curah hujannya untuk November ini, Mas, itu prediksinya secara umum itu menengah. Seperti itu, Mas, bukan tinggi sebenarnya. Nah, ini Pak, untuk kategori ya Pak, untuk kategorinya sekarang bisa dikatakan ini menengah Pak ya. Apa sih parameternya Pak? Baik, jadi untuk kategori menengah itu berdasarkan curah hujan yang jatuh dari langit yang kita ukur dengan alat penakar hujan, itu untuk rendah itu 0 sampai 100 mm, untuk menengah 100 sampai 300 mm, tinggi itu 300 sampai 500 mm, dan sangat tinggi itu lebih besar dari 500 mm. Jadi ada ukuran curah hujannya, Mas, ada kriteria atau rentangnya. Mungkin masyarakat umum jika belum paham tentang milimeter, itu saya ibaratkan curah hujan 1 mm adalah curah hujan sebanyak 1 liter yang jatuh pada luasan 1 meter kuadrat, Mas. Seperti itu. Tingginya 1 mm, dengan catatan air tidak meresap, menguap, dan mengalir. Seperti itu kira-kira, Mas Dedi. Itu untuk parameter sedang Pak ya? Ya, rendah, menengah, tinggi, sangat tinggi. Tadi sedang itu bahasa kaminya itu menengah. Menengah Pak ya. Oke. Baik, kita ke Pak Bambang Dedi Pak. Siap Mas Edi. Saat ini kan ada analisis ini dari BNPB dan BMKG. Kalimantan Selatan itu adalah salah satu wilayah yang termasuk rawan bencana Pak. Iya. Nah, ini bagaimana dijelaskan kondisi Kalimantan Selatan saat ini ya? Terima kasih Mas Edi. Kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pertama mengucapkan terima kasih kepada Banjarmasin Post Group adanya program Banjarmasin Post Bicara ya Pak. Ini merupakan sebuah kesempatan bagi kami BPBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk memaparkan secara tegas dan rinci aksi nyata yang telah dilakukan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan stakeholder dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Berbicara kebencanaan Mas Edi tentu tidak terlepas dengan data Mas. Kita bekerjanya selalu dengan data
Ini yang menjadi ukuran pedoman kami dalam bekerja. Nah, data yang kami dapat, data secara global, dari 195 negara, Mas Edi, Indonesia ini tercatat 35 negara yang sangat-sangat rawan risiko kecelakaan kebencananya di dunia. Nah, Indonesia terdiri dari 38 provinsi, 558 kabupaten kota. Data BNPB menyebutkan, Mas, tidak ada satu daerah, kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia yang aman dari bencana. Semua masuk dalam kategori yang sangat-sangat potensi terjadi bencana. Sempat kita terguncang gempa ketika gempa tsunami, Mas, di tahun 2024 di Aceh. Itu sangat pukulan-pukulan berat waktu itu. Ketika itu pemerintah berpikir keras bagaimana ada sebuah lembaga khusus untuk menangani kebencanaan, Mas. Alhamdulillah ketika zaman Pak SBY setelah 2004 itu 2007 itu ada namanya BNPB, Mas. Dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hingga struktur bawahnya ada BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota. Nah, bercermin dari data global tadi, Mas, tidak ada alternatif lain selain kita terus melakukan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Ini harus menjadi tolak ukur. Daerah atau negara yang kuat telah memberikan proteksi melalui mitigasi, kesiapsiagaannya ini akan paling tidak bisa mengurangi risiko bencana, Mas. Nah, sekarang BPBD sudah tahu ini, data BMKG itu kami selalu per hari itu melakukan koordinasi dengan BMKG melalui data-data yang disajikan BMKG. Apa-apa saja yang telah kami lakukan untuk menyikapi kondisi terkini masalah kebencanaan. Hari ini Kalimantan Selatan ada 2 bencana yang saat ini terjadi, Mas. Pertama di daerah Kota Baru itu gelombang pasang, Mas. Ada tanah longsor. Tadi di Kabupaten Banjar kemarin terjadi angin puting beliung, Mas. Ini merupakan tantangan-tantangan bagi kita di Kalimantan Selatan. Bagaimana pemerintah daerah bisa memproteksi, memberikan sebuah upaya pengurangan risiko bencana, Mas Edi. Nah, dan kami di BPBD sudah menyiapkan langkah-langkah strategis, Mas. Langkah-langkah strategis yang kami siapkan nih ada beberapa langkah strategis, Mas. Pertama, kami sudah memperkuat regulasi kebencanaan, Mas. Apa saja regulasi kebencanaan yang telah kami bikin, kami sudah membuat dokumen-dokumen kebencanaan sesuai dengan proteksi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh BNPB yang turun ke daerah, Mas. Itu dokumen kontingensi banjir, karhutla, kekeringan, tanah longsor, kita sudah punya, Mas. Yang kedua, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan itu telah memiliki peta kerawanan bencana, Mas. Seperti hari ini yang terjadi di Kabupaten Banjar itu kan ada terjadi angin puting beliung yang kemarin. Tim kita tadi pagi sudah turun, Mas, melakukan monitoring untuk menganalisa berapa keluarga yang terdampak, bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Banjar, Mas. Itu akan kami lakukan pendataan dan upaya-upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat setempat, Mas. Yang kedua, selain kita perlu penguatan regulasi, kita perlu peningkatan kapasitas SDM, Mas. Ini sangat penting. Dan ini sudah dilakukan oleh BPBD, Mas. Kita tahun 2024 tadi, di bulan Agustus tadi, telah mensertifikasi 30 orang tenaga kebencanaan, Mas. Di tenaga kebencanaan di BPBD. Itu bersertifikat internasional, Mas. Dalam kategori tingkat negara ASEAN. Ketika terjadi bencana di Filipina atau Malaysia dalam kondisi global besar, ini tim kami sudah ada, Mas, yang memiliki sertifikasi untuk bisa membantu ke sana. Inilah alhamdulillah kita sudah memiliki 30 tenaga kebencanaan. Dan yang paling penting lagi, Mas, selain kita punya regulasi, peningkatan kapasitas SDM, yang paling penting ini perlunya penguatan kemitraan stakeholder, Mas. Termasuk hari ini, Mas Mulyani. Kita hari ini sangat-sangat berterima kasih dengan Banjarmasin Post Group diberi kesempatan untuk memberikan paparan-paparan kegiatan aksi nyata kita untuk membantu masyarakat di kebencanaan. Jadi 3 elemen itu, Mas Edi. Pak Bambang, yang ini yang dihadapi masyarakat dalam keseharian ya. Jadi tadi angin puting beliung, kemudian banjir, sama tanah longsor. Betul. Nah, menghadapi bencana itu sebenarnya yang perlu disikapi itu seperti apa sih masyarakat ya? Karena itu nanti akan dihadapi masyarakat dalam keseharian ya. Untuk daerah tertentu kan ada yang longsor gitu kan, ada yang banjir, ada yang angin puting beliung. Itu kan mereka akan berhadapan nyata dengan akrab dengan bencana itu ya. Nah, seperti apa yang disikap di masyarakat? Nah,
Tadi sudah saya katakan pentingnya kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, Mas, termasuk pemerintah daerah. Nah, dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Mas Edi, itu sangat jelas ditekankan bahwa koordinator untuk penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah itu ada BPBD, Mas, BPT. BNPB dan BPBD. Nah, artinya BPBD kabupaten, provinsi bersama kabupaten harus betul-betul sinergi, Mas. Nah, bagaimana cara menyikapi kerawanan-kerawanan tadi, Mas? Tidak ada kata lain, Mas. BPBD provinsi, BPBD kabupaten kota harus melakukan upaya 2 hal. Pertama, peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan dan mitigasi. Yang kedua, harus melakukan upaya penguatan kerjasama pemberdayaan masyarakat, Mas. Ya, Salah satunya adalah memberikan edukasi secara berkelanjutan dengan inovasi berkelanjutan, Mas Edi. Iya. Tanpa ada inovasi mitigasi berkelanjutan, itu optimalisasi target kita tidak akan tercapai, Mas Edi. Dan alhamdulillah, Mas Edi, di tahun 2023-2024 ini BPBD Provinsi Kalimantan Selatan boleh dibilang bersama stakeholder terkait TNI, Polri, dan BPBD Kabupaten Kota, upaya mitigasinya cukup berhasil, Mas Edi. Kenapa saya katakan berhasil? Ketika terjadi karhutla tahun tadi, Mas Edi, 2023, 2024 ini, kita berdasarkan data tahun lalu kan, data 2023 menyebutkan kebakaran hutan dan lahan masih di bulan yang sama itu 3.000 hektar, Mas Adi. Ketika 2024, ketika kita upaya mitigasi lebih awal, koordinasi dengan BMKG lebih kita intensifkan dalam hal data, ini penanganan kita 650 hektar, Mas Adi. Ini karena apa mitigasi? Kita lebih awal melakukan kerjasama dengan BMKG, melakukan namanya hujan buatan, Mas Adi. Namanya operasi modifikasi cuaca. Kita juga lebih awal mendatangkan heli, Mas Adi. Tahun 2023 heli WIBI patroli terhambat, Mas Adi. Karena cuaca cukup panas, kebakaran hutan meluas, tetapi heli belum datang. Nah, bercermin dari data 2003, kejadian 2003, kami tidak ingin terulang itu. Maka kami akan berupaya terus mengurangi risiko bencana. Alhamdulillah kemarin BNPB merespon cepat usulan Pak Gubernur untuk mendatangkan heli patroli dan waterbombing itu cepat, Mas Edi. Direspon juga BMKG luar biasa dengan stakeholder Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemarin membantu kerjasama dengan Badan Riset Inovasi Nasional, BMKG itu membantu dalam sisi operasi modifikasi cuaca. Alhamdulillah beberapa kali hujan turun sehingga cuaca yang tadinya cukup panas yang luar biasa terbantu dari hujan buatan itu, Mas Adi. Dan terakhir, Mas Adi, di lingkungan Ring 1 itu dulu kita terlambat dalam melakukan pembasahan, Mas. Akibatnya banyak luas lahan area yang terbakar dan bahkan waktu 2023 sempat mengganggu penerbangan di Bandara Samsudin, Mas. Nah, bercermin dari itu kami di BPBD Provinsi Kalimantan Selatan lebih awal melakukan pembasahan lahan gambut di sana, Mas. Jadi ketika cuaca panas, lahan di sana sudah kami basahkan, Mas, dengan pembasahan. Itulah, Mas, alhamdulillah kita luar biasa untuk 2024 ini. Baik, Pak Bambang. Sekarang kita beralih dengan Pak Maulani, Pak. Pak, kalau orang awam masyarakat tuh ada semacam perkiraan ya. Ini hujannya sampai kapan, Pak? Apakah memang sampai Desember atau Januari, Pak? Karena masyarakat juga bertanya, kira-kira karena hujan ini berpengaruh ke ke banyak faktor, Pak ya. Kira-kira sampai kapan nih, Pak, curah hujan kita nih, Pak? Baik, terima kasih Mas Edi. Jadi memang kita dari BMKG Kalimantan Selatan itu memberikan perakiraan cuaca, itu ada harian, 3 harian. Kemudian ada juga prediksi curah hujan 10 hari, bulanan sama musim. Baik, terkait hujannya sampai kapan, saya bicara tentang yang panjang dulu, yaitu musim hujan. Jadi prediksi musim hujan kita ini akan berlangsung sampai dengan itu bulan Mei, Pak. Normalnya di Kalimantan Selatan itu bulan Mei itu sudah musim kemarau. Jadi kita bicara normalnya ini sampai bulan Mei masih musim hujan. Nah, kemudian berbicara untuk perakiraan cuaca, Pak ya. Jadi setiap hari ini perakiraan cuacanya itu hujan. Jadi kita juga memberikan prospek cuaca mingguan, Pak. Jadi di prospek cuaca mingguan ini yang paling update adalah berlaku mulai tanggal 20 sampai 26 November 2024. Itu bisa dilihat di Instagram Cuaca Kalsel. Itu di seluruh kabupaten kota Kalimantan Selatan itu tiap hari hujan. Bahkan ada hujan ringan, kemudian hujan sedang hingga lebat berpotensi disertai kilat, petir, dan angin kencang. Itu sampai 26 November. Jadi
kalau bicara hujan tadi sampai dengan normalnya bulan Mei, kemudian setiap hari sekarang itu perakhirannya hujan, Pak. Kalau mau lihat nanti beberapa hari ke depan, pantau saja media sosial kami. Seperti itu, Mas Dedi. Pak Bambang Dedi, Pak Maulani, kita break sebentar, kita lihat iklan berikut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.